Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Mengikuti Teladan Yesus. Mengikuti Teladan Yesus. Ayat Alkitab Filipi 2 ayat 5 sampai 11, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayat 25. Pendahuluan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus dan menjadi sepertinya. Mengikuti teladan Yesus berarti meniru perilaku dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin penting yang perlu kita simak. 1. Konteks. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya mengikuti teladan Yesus. Yesus meskipun adalah anak Allah, tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi malah menghumilkan dirinya dan menjadi taat sampai mati. 2. Prinsip mengikuti teladan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus dan meniru perilakunya. 1 Petrus 2 ayat 21. Yesus memberikan contoh bagi kita tentang bagaimana kita harus hidup dan berperilaku. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23. Kita harus mengikuti teladan Yesus dengan menghumilkan diri kita sendiri. Filipi 2 ayat 8. Menjadi taat kepada Allah. Filipi 2 ayat 8. Mengampuni orang lain. 1 Petrus 2 ayat 23. Menanggung penderitaan dengan sabar. 1 Petrus 2 ayat 23. Poin ketiga, aplikasi mengikuti teladan Yesus. Kita harus mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus meniru perilaku dan sikapnya dan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Kita harus menjadi teladan bagi orang lain dan menunjukkan kasih Yesus kepada mereka. Kesimpulan, mengikuti teladan Yesus berarti meniru perilaku dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menghumilkan diri kita sendiri, menjadi taat kepada Allah, mengampuni orang lain, dan menanggung penderitaan
dengan sabar. Mari kita mengikuti teladan Yesus dan menjadi sepertinya, sehingga kita dapat memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan Yesus, saya ingin mengikuti teladan-Mu dalam kehidupan saya. Saya ingin meniru perilaku dan sikap-Mu serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong ajarkan saya untuk menghumilkan diri saya sendiri, untuk menjadi taat kepada-Mu dan untuk mengampuni orang lain. Tolong bantu saya untuk menanggung penderitaan dengan sabar dan untuk tetap setia kepada-Mu dalam segala situasi. Saya ingin menjadi seperti-Mu, ya Tuhan, dan untuk memuliakan-Mu dalam segala hal. Demi nama Yesus Kristus, Raja, Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa dan sempurna serta terhormat, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun berada, biar mereka hidup tetap mengikuti teladan Yesus yang kerendahan hati, yang penuh kasih, mengampuni dan menjalinkan hubungan yang baik dengan sesama. Tuhan, tolong ampuni kami kalau kami tidak mengikuti teladan-Mu. Suci kuduskan kami, mampukan kami Bapa. Kami semua yang mendengarkan siaran program ini, termasuk kamu, hamba-Mu. Tuhan, tolong mampukan hamba-Mu, kami semua untuk mengikuti teladan-Mu. Tolong Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini dari pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, Polri, TNI, kepemimpinan terkait di dalamnya, biar semua mengikuti teladan-Mu, mengikuti teladan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, sistem hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati, dan semuanya yang ada yang terkait dengan bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Biar kami semua, biar pemimpin kami, rakyat bangsa Indonesia ini semua hidup takut akan Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengikuti teladan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, agar setiap orang sampai di pelosok terpencil manapun mendengar nama Yesus Kristus, dan mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan siap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sujud, menyembah, memuji, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan neraka kosong, nerakanya tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, penguasa-penguasa di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Biar jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar negara-negara boleh aman, bangsa-bangsa aman, tentram, damai sejahtera, sukacita, hidup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka yang percaya kepada Kristus
siap menanti kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput umat yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, negara-negara, bangsa-bangsa aman semua dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana pun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil. Biar Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, berkati para umat Tuhan, jemaat Tuhan. Biar lewat gereja Tuhan banyak jiwa boleh diselamatkan. Lewat gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi dunia, menjadi garam dan terang bagi dunia. Lewat gereja Tuhan manusia mendapat salam. Lewat gereja Tuhan manusia boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat gereja Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, Tuhan berkati pemimpin gereja, Tuhan berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai gereja di pelosok manapun, terpencil manapun, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja besar, gereja kecil semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa. Kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan. Tuhan berkati biar dimanapun mereka berada dan dari denominasi apapun, yang penting percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar basic kurikulumnya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Agar orang-orang yang datang belajar di sekolah-sekolah tinggi teologi, di sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan boleh mendapat berkat dan mereka boleh menjadi berkat, membawa salam, menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya, berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3, berkati para mahasiswanya, mahasiswa S1, S2 dan S3, berkati semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, biar diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, dan kirim para jiwa-jiwa, orang-orang, para mahasiswa-mahasiswi boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3, dan mereka boleh diajar, dididik lewat pengajaran-pengajaran, sistem-sistem perkuliahan dan kurikulum. Dan basic kurikulumnya adalah nama Yesus Kristus yang harus dikumandangkan. Terima kasih Tuhan. Dan produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, yaitu para wisudawan di S1, S2 dan S3 semua menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di mana pun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan tolong pulihkan keluarga Kristen. Biar suami tetap bersatu dengan istri, istri tetap bersatu dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang-orang tua, dan sama-sama keluarga Kristen bergandeng tangan, beribadah ke gereja, memuji menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan membawa salam dan menjadi saksi Kristus di mana pun mereka berada, lewat lingkungan mereka tempat tinggal, lewat lingkungan tempat pekerjaan, lewat di mana pun mereka berada, mereka menjadi berkat dan membawa salam bagi dunia. Dan lewat keluarga Kristen banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan. Keluarga Kristen menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Keluarga Kristen disertai, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa bagi mereka Tuhan Yesus, jemaat Tuhan semua yang mendengarkan siaran program ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang mereka alami, di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit cuci darah, penyakit lemah ginjal, gagal ginjal, penyakit apapun yang berkaitan dengan organ tubuh kami, penyakit di pankreas, di prostat, Tuhan pulihkan, penyakit diabetes, Tuhan pulihkan, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, demam berdarah, penyakit kolesterol, Tuhan pulihkan, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh yang ada pada tubuh kami perintahkan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, tinggalkan tubuh kami, karena tubuh kami adalah bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah sehat kembali,
telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh beliau Yesus Kristus, kami yang percaya, sudah disembuhkan, sudah sehat kembali. Kami bisa berdiri dan berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh beliau Yesus Kristus, kami sehat, kami kuat, kami bisa berdiri dan berjalan. Kami sembuh. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan semua, kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Kami butuh kasih, penyertaan, kebaikan, dan naungan, perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa supaya kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.